pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia ibu bapak guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ukrobiah dari SD Negeri 1 Parung Kamal, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Bapak Ari Kurniawan SPD SD sebagai Kepala SD Negeri 1 Parung Kamal dan Kepala SD Negeri 3 Parung Kamal, yaitu Bapak Wahyudi SPD. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya, silakan. Dan izin saya akan mewawancari Bapak dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja nih Bapak. Selama ini Bapak kan sudah menjabat sebagai kepala sekolah ya, itu sudah memimpin berapa tahun nih Bapak? 11 tahun. Ya, 11 tahun. Selama 11 tahun ini tentunya adalah beberapa mungkin kasus mengenai dilema etika maupun rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, terima kasih. Selama kami menjabat sejak tahun 2012, alhamdulillah di dua sekolah yang pernah saya tempati itu tidak banyak terdapat kasus-kasus yang ditanyakan, sehingga di dalam mengidentifikasi itu kami jarang mendapatkan kasus itu. Mungkin ada beberapa, mungkin pada waktu yang menonjol itu ada dua kasus mengenai dilema dan etika. Yang pertama ketika di sekolah yang lama, yaitu ketika ada bantuan program untuk rehabilitasi berkaitan dengan sumbangan wali murid. Kemudian yang kedua di SD 1 Parung Kamal ini, di tempat tugas yang sekarang, itu adalah dilema mengenai perpindahan siswa sekolah dan sekolah lain masuk ke sekolah ini, sehingga dalam mengidentifikasi itu diperlukan langkah-langkah sehingga nanti dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama mengandung nilai kebenaran. Nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak langkah-langkah dalam mengambil keputusan? Nah, dalam kami mengambil keputusan, tentunya yang pertama adalah kami mempelajari kasus tersebut, kemudian meminta keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga di dalam langkah selanjutnya dapat kami ambil keputusan, dapat kami selesaikan dengan lebih baik. Yang jelas, sebelum melangkah ke langkah berikutnya sampai dengan pengambilan keputusan, itu semua yang terlibat dan kemungkinan terkait itu akan kami komunikasikan dulu. Itu berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan seperti itu ya. Kemudian berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini itu Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus yang ada, itu ada yang terutama adalah ketika muncul kasus yang diidentifikasi ada dua dilema itu langsung kita tindak lanjuti tanpa menunda-nunda, sehingga kasus itu dapat cepat terselesaikan. Jadi
untuk hal-hal yang seperti ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan sehingga dapat efektif dan tidak berkepanjangan dan berkelanjutan. Ya, berarti dalam Bapak menangani kasus dilema ITK itu tentunya apakah itu berjalan mulus atau mungkin ada hambatan atau tantangannya dalam pengambilan keputusan ini? Ya, pada dasarnya semuanya itu bisa terselesaikan, tetapi pada prosesnya tentunya hambatan dan tantangan itu mesti ada. Terutama hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan masyarakat di luar sekolah. Karena dari masyarakat itu tidak semuanya memahami aturan prosedur yang ada di sekolah. Misalnya dalam hal juknis, mengenai rehab, mengenai penerimaan siswa baru dan lain itu kan tidak masyarakat tidak kadang-kadang yang menjadi dilema dalam kita memberikan pemahaman aturan yang berlaku yang harus kita laksanakan. Itu dilemanya terutama yang paling banyak itu di masyarakat atau di wali murid. Ya. Kemudian ini Bapak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Yang pernah saya lakukan itu dalam menyelesaikan kasus, kami tidak memakai atau menjadwalkan kasus ini harus selesai, dijadwalkan hari ini untuk apa, besok untuk apa, tidak. Tetapi kami langsung apabila memungkinkan itu kalau bisa ya selesai dalam hari itu juga. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan ya harus ditambah hari yang lain. Sebagai contoh untuk kasus yang pernah terjadi, yang pertama mengenai masalah pembangunan atau rehab itu baru terselesaikan selama 3 hari karena untuk mencari mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait itu memerlukan waktu. Kemudian ada kasus yang selesai dalam 1 hari, misalkan ketika ada siswa baru masuk dari sekolah lain setelah bulan Agustus, di mana kendalanya ketika siswa masuk ke sekolah setelah tanggal 30 itu yang berkaitan dengan dana BOS itu masih tertinggal di sekolah yang lama. Tetapi alhamdulillah semua bisa terselesaikan, itu yang paling cepat dalam 1 hari, yang paling lama itu 3 hari karena langkah-langkahnya yang pertama itu klarifikasi kepada pihak terkait, kemudian mengundang, baru menyelesaikan. Itulah sehingga perlu kami tegaskan tidak kami lakukan penjadwalan, tapi sedapat mungkin diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan seefektif mungkin. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentunya faktor-faktor yang mempermudah itu mesti ada. Ya, antara lain jadi faktor-faktor yang mempermudah adalah ketika kita itu hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan desa, dengan pihak-pihak yang lain kita terjalin dengan baik. Sehingga dalam menyelesaikan ketika ada suatu kasus itu akan terselesaikan dengan mudah. Jadi faktor utama itu adalah hubungan baik dari pihak sekolah, tentunya yang terutama pribadi kepala sekolah kepada wali murid, kepada pihak desa, dan kepada pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika? Dari hal-hal yang kami lakukan dari 2 kasus yang menonjol itu, yang dapat kami petik sebagai pembelajaran itu adalah semua kasus, semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Tinggal kita bagaimana dalam menyelesaikan, apakah mau dibuat berlarut-larut, apakah mau efektif, apakah mau cepat selesai. Yang jelas setiap ada kasus pasti bisa diselesaikan, tentunya dengan mempertimbangkan segala hal
ditimbang-timbang mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, sehingga akan dihasilkan hasil yang efektif, bermanfaat, dan tidak banyak kerugiannya. Ibaratnya dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus seperti orang bermain catur. Ketika akan melangkah, kita harus sudah berpikir langkah ketiga, keempat berikutnya, sehingga tidak hal yang kita lakukan itu tidak mubadir atau tidak malah menjadi masalah menjadi besar. Itu jadi dalam menjalankan kasus ini saya pribadi berpedoman atau mengakomodasi dari teknik permainan catur. Luar biasa sekali ya Bapak, sangat menginspirasi saya. Itu merupakan pembelajaran bagi saya, merupakan bekal bagi saya jika saya menjumpai berbagai kasus bisa bercermin dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, mudah-mudahan kedepannya bermanfaat sebagai bekal pada suatu saat diberi amanat untuk menjadi pemimpin. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti